Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dan yang saya banggakan siswa-siswi Madrasah Sanawiyah kelas 8 yang mudah-mudahan pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dalam proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita harapkan, walaupun metode pembelajaran kali ini masih dalam metode daring. Dan mudah-mudahan semua penyakit bala musibah corona yang ada di negeri kita tercinta ini semoga hilang, ya, dan kita bisa dapat bertatap muka kembali. Baik anak-anakku sekalian, untuk pembahasan kali ini kita bahas tentang puasa nazar dan puasa sunnah. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu dulu, ya. Nah, puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan karena janji. Ya, puasa yang asalnya tidak wajib, bahkan tidak ada hukumnya untuk berpuasa, akan menjadi wajib karena nazar, karena kita berjanji. Ya, sampai sini ya. Nah, itu namanya puasa nazar. Sekarang puasa sunnah. Apa itu yang dimaksud dengan puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dikerjakan mendapat pahala, dan tidak dikerjakan pun tidak berdosa. Nah, selanjutnya kita bahas macam-macam puasa sunnah. Nah, puasa sunnah yang pertama adalah puasa Syawal. Apa itu puasa Syawal? Puasa Syawal adalah puasa yang dikerjakan selama 6 hari pada bulan Syawal setelah tanggal 1 Syawal atau setelah hari raya Idul Fitri. Ya. Yang selanjutnya adalah puasa Arafah. Apa itu puasa Arafah? Ya, puasa Arafah yaitu puasa yang dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah, ya, atau berkaitan dengan haji, ya. Selanjutnya adalah puasa Daud. Nah, apa itu puasa Daud? Puasa Daud yaitu puasa yang dikerjakan dengan berseling, ya, puasa 1 hari dan 1 hari tidak, sehari lagi puasa, sehari lagi tidak, itu puasa Daud. Selanjutnya puasa Asyura. Apa puasa Asyura? Puasa Asyura adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. Selanjutnya adalah puasa tengah bulan, ya. Maksudnya apa? Puasa tengah bulan dikerjakan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan-bulan Qamariyah, ya. Dan yang selanjutnya adalah puasa Sya'ban. Nah, puasa Sya'ban. Apa itu puasa Sya'ban? Puasa Sya'ban yaitu puasa yang dilakukan pada pertengahan bulan Sya'ban, ya. Artinya dekat lagi nih puasa Ramadan, ya. Nah, selanjutnya adalah, ya, sebab-sebab puasa nazar. Tadi itu puasa sunnah, sekarang kita puasa nazar. Sebab-sebab puasa nazar, ya, yaitu adalah karena ada sebab. Ya, sebab puasa nazar karena ada sebab, ya, pasti itu. Ya, misalnya begini. Seorang berjanji akan berpuasa nazar apabila nilai ulangannya rata-rata minimal 9. Ya, maka dia akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Nah, dengan sebab
tersebut ya, ya 3 hari berturut-turut harus dikerjakan, yakni jika nilai ulangannya rata-rata minimal 9, seperti itu ya. Nah, yang kedua, puasa najar yang dikerjakan karena tidak ada sabab. Ya, yang pertama tadi adalah ada sebabnya, karena apa namanya tadi, yang pertama kalau nilainya rata-rata 9, maka dia akan puasa 3 hari berturut-turut. Kalau itu ternyata benar adanya, maka dia harus berpuasa. Nah, sedangkan puasa najar yang tidak ada sebabnya, contohnya seperti ini. Seorang mengatakan, saya bernazar akan puasa Senin Kemis tahun depan. Nah, puasa itu harus dilaksanakan walaupun tanpa ada sebab. Karena dia, kalau yang pertama kan, saya akan puasa 3 hari berturut-turut kalau nilai saya rata-rata 9. Ternyata terkabul 9 itu nilainya semuanya, maka wajib puasa. Itu sebabnya apa? Karena itu. Nah, kalau yang tidak ada sebab, dia cuma ngomong, ya saya akan berpuasa Senin Kamis di tahun depan, maka tahun depan dia harus melaksanakan. Selanjutnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya hari-hari yang diharamkan berpuasa. Ini perlu kita ketahui, jangan sampai nilai puasa kita malah mendapat dosa. Nah, puasa haram. Apa itu yang dimaksud dengan puasa haram? Yaitu puasa yang apabila dilaksanakan justru akan mendapat dosa. Nah, di antara puasa yang dimaksud apa? Yang pertama adalah puasa pada 2 hari raya. Apa itu 2 hari raya? Ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Maka itu dilarang untuk berpuasa. Yang selanjutnya adalah puasa pada hari tasyrik, ya. 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu hari tasyrik, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah hari syak. Hari syak itu adalah hari ragu, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Nah, itu kan biasanya kalau mau penentukan Ramadan itu kan biasanya kalau ada istiqmal, ya, menggenapkan ini udah puasa atau belum, puasa belum. Nah, 30 Sya'ban. Ya, kalau itu ragu maka haram. Terus yang keempat apa? Yang keempat adalah puasanya seorang istri tanpa izin suami, yang tentunya di luar bulan Ramadan. Nah, itu ya. Itu yang perlu kamu perhatikan, ya. Nah, sekarang kita bahas tentang hikmah puasanya. Apa hikmah puasa? Yang pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, ternyata saya masih diberikan begitu nikmat yang begitu banyak. Ya, jadi fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jadi nikmat mana yang kita dustakan. Kalau ternyata puasa selama ini dari pagi sampai sore, ternyata rasa hausnya seperti ini, ternyata laparnya seperti ini, maka akan timbullah rasa syukur kita. Oh, mungkin di tengah-tengah kita selama ini ada orang yang tiap hari kelaparan dan kehausan karena tidak punya bekal, tidak punya uang. Nah, jadi timbullah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah meningkatkan iman dan takwa, ya. Jelas tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tatakun, agar kita menjadi orang yang mutakin, agar kita menjadi orang yang takwa, ya. Nah, selanjutnya adalah menumbuhkan rasa solidaritas, ya. Jadi saling berbagi. Kalau ada orang kesusahan kita kasih. Nah, itu ada tentang sunah-sunah puasa tadi yang kemarin kita bahas, yaitu memberikan takzil, solidaritas. Kalau ada orang yang kesusahan kita kasih. Kenapa? Karena dengan puasa itu kita mempunyai rasa empati lagi. Bukan hanya sebatas simpati, tapi empati, merasakan apa yang orang lain rasakan, ya. Selanjutnya adalah hikmahnya adalah melatih kesabaran, ya. Pasti kalau orang puasa kan bukan hanya sebatas menahan haus dan lapar saja, tapi kesabar emosinya kita tahan, semua
Ya, kalau nahan haus, nahan lapar pasti, tapi emosi kita, hawa nafsu kita semuanya kita tahan. Ya. Selanjutnya, hikmah yang selanjutnya adalah melatih kedisiplinan dan ketentraman dalam hidup. Disiplin. Pagi-pagi sekitar jam 3 kita sudah bangun. Kita laksanakan sholat sebelum sahur. Setelah sahur kita laksanakan tadarusan sambil menunggu sholat subuh. Itu adalah pelajaran kedisiplinan hidup dan ketentraman dalam hidup, ya. Sehingga apa yang kita laksanakan selama ini akan menjadi nilai ibadah, ya. Kenapa harus ibadah terus? Ya memang tujuan kita diciptakan itu adalah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun, ya. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Mungkin itu saja ya yang dapat kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk kita dan umumnya bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya, sebelum saya mengucapkan salam, ada kalanya kita tutup dengan baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.